Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Beastamer I Can See the Path of Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lindsay pun seketika serius dan meminta mereka untuk diam. Sekarang akan dirinya tunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka. Guo Xinye pun seketika kaget dengan hal ini. Lindsay seketika melepaskan kekuatannya hingga membuat mereka panik. Tan Yong yang merasakan hal ini merasa ini tidak benar. Orang ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka hadapi. Jika begini terus, mereka pasti akan dieliminasi. Melihat aura kekuatan dari Lindsay membuat Guo Xinye panik dan meminta Lindsay untuk menunggu. Dan mengajak Lindsay untuk berdiskusi lebih dulu. Lindsay pun seketika bertanya soal diskusi ini. Guo Xinye menyebut bahwa sebenarnya mereka semua sudah masuk dalam peringkat 10 besar. Jadi tidak perlu bertarung satu sama lain lagi. Setelah itu mereka akan menjadi teman sekelas. Namun Lindsay tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Binatang peliharaan Lindsay pun kini sudah siap melepaskan skillnya. Kembali Guo Xinye meminta Lindsay untuk menunggu. Guo Xinye pun meminta Tan Yong untuk segera melepaskan Guanning. Tan Yong pun kaget dengan hal ini. Tan Yong menyebut jika dirinya melepaskan Guanning, mereka pasti akan bekerja sama dan itu akan merugikan mereka. Namun Guo Xinye seketika berteriak kepada Tan Yong dan meminta Tan Yong melakukan seperti apa yang dirinya katakan. Tan Yong pun mengerti dirinya akan mengikuti permintaan Guo Xinye. Dan segera Tan Yong meminta Necromancer untuk membatalkan skill Water Prison-nya. Dan seketika Guanning lepas dari jeratan Tan Yong. Begitu juga dengan Flame Bird yang kini sudah terbang bebas. Guanning pun seketika berlari mendekati Lindsay dan mengucapkan terima kasih kepada Lindsay karena telah datang menyelamatkan dirinya. Lindsay pun meminta Guanning untuk tenang. Selama dirinya ada di sini, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuh Guanning. Lalu Lindsay kembali menatap ke arah Guo Xinye dan Tan Yong, serta menyebut bahwa dirinya tetap bisa menyelamatkan saudarinya sambil menyingkirkan mereka berdua. Dan mereka belum memberikan tawaran yang memuaskan baginya. Tan Yong seketika meradang mendengar perkataan Lindsay dan menegaskan bahwa dirinya akan melawan Lindsay habis-habisan. Dan segera Tan Yong meminta Guo Xinye untuk pergi lebih dulu. Namun Guo Xinye tidak mendengarkan Tan Yong dan mengatakan kepada Lindsay bahwa dirinya punya tawaran yang bagus untuk Lindsay. Lindsay pun seketika tertarik mendengar hal ini dan ingin mendengarnya. Guo Xinye pun menyebut kata spirit teknik eksklusif. Dirinya bisa menggunakan kepekaan dirinya untuk membantu Lindsay mengaktifkan kemampuan unik milik Lindsay sendiri. Mendengar hal ini, Lindsay merasa bahwa itu memang tawaran yang lumayan bagus. Namun Tan Yong tidak setuju dengan hal ini dan meminta Guo Xinye untuk tidak membantu si jajingan Lindsay itu. Namun Tan Yong yang memperhatikan ekspresi Guo Xinye menyadari bahwa sepertinya Guo Xinye menyukai Lindsay. Lalu di saat yang sama Li Fengyun datang dan meminta maaf serta meminta mereka menambahkan dirinya dalam pertarungan ini. Lindsay yang melihat Li Fengyun tidak menyangka ternyata Li Fengyun benaran tidak mati. Lalu Li Fengyun dengan ekspresi sombongnya menyebut bahwa mereka semua telah berkumpul di sini. Ini sebuah kebetulan. Jadi dirinya bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus.
Dan kembali Tan Yong sangat kesal mendengar kata-kata dari Li Fengyun. Di saat itu Guo Xinye mendekati Lin Ze dan mengatakan bahwa mereka bisa bekerja sama dan merebut posisi pertama. Dalam pikiran Lin Ze tidak menduga bahwa situasinya mulai menjadi kacau. Di samping itu Qin He yang memperhatikan situasinya, serta sisa waktu menilai bahwa beberapa murid baru ini ingin dirinya pertahankan. Kalau mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin akan kehilangan beberapa talenta berbakat. Qin He pun seketika meminta siswa dari Akademi Jiangning untuk tampil sekarang. Dirinya hanya memberi mereka waktu selama 10 menit untuk meredam semangat siswa baru ini. Lalu Tan Yong seketika berbisik kepada Guo Xinye. Apakah Guo Xinye serius mau membantu Lin Ze? Dirinya punya cara untuk memanfaatkan Li Fengyun agar menahan Lin Ze. Lalu mereka bisa ambil keuntungan. Namun Guo Xinye meminta maaf kepada Tan Yong dan mengatakan bahwa dirinya benar-benar ingin membantu Lin Ze. Melihat respon Guo Xinye, Tan Yong yakin Guo Xinye benar-benar menyukai Lin Ze. Tan Yong pun sangat kesal dengan situasinya, serta menegaskan bahwa dirinya sendiri yang akan menghabisi mereka. Li Fengyun merespon hal ini dan meminta mereka untuk menyerangnya sekaligus. Namun tiba-tiba Qin He meminta mereka untuk berhenti, serta mengatakan bahwa mereka tidak perlu saling bertarung lagi. Mereka sudah diterima. Tapi berikutnya ada misi tantangan khusus yang disiapkan untuk mereka, karena kemampuan mereka sudah jauh melampaui teman seumuran. Maka biarkan dirinya lihat batas kemampuan mereka. Keempat orang ini adalah siswa tahun kedua di akademi ini yang berada di peringkat menengah. Mereka bisa sparring. Jika ada yang menang di antara mereka, maka akan mendapatkan 1 kali baptis. Kalau kalah, nama mereka tetap akan dipertahankan. Guan Ning pun seketika merespon hal ini dan menyebut ini tidak adil. Mereka bahkan belum dihitung sebagai murid baru tahun pertama. Bagaimana mungkin mereka bisa menang melawan senior tahun kedua? Lagi pula semua orang sudah melalui banyak pertempuran. Binatang peliharaan juga sudah kelelahan. Namun Lin Ze dengan senyumnya seketika menantang seniornya untuk maju. Dan ini membuat Guan Ning terkejut. Li Fengyun pun menyebut ini sungguh disayangkan, karena dirinya tidak bisa menyingkirkan mereka. Mulai sekarang mereka adalah teman sekelas. Akan ada banyak kesempatan untuk bertanding. Tan Yong pun menyebut Li Fengyun jajingan dan memintanya untuk melewati ujian tahun kedua lebih dulu baru bicara. Di samping itu Guo Xinye pun bertanya apakah mereka sekarang sudah dianggap sebagai sekutu. Guo Xinye pun menatap dengan penuh perasaan kepada Lin Ze dan menunggu jawaban dari Lin Ze. Guan Ning yang melihat hal ini seketika bereaksi dan menyebut bahwa saudaranya belum setuju dengan Guo Xinye. Lalu Lin Ze sendiri menilai bahwa hadiah dari baptis tentu harus didapatkan karena bisa meningkatkan fisik dan kekuatan jiwa. Tapi Qin He hanya mengirim 4 orang sedangkan mereka ber-5. Sepertinya Qin He meremehkan mereka. Lalu Lin Ze pun menyebut jika ingin menjadi sekutu, maka Guo Xinye harus bekerja sama dengan saudarinya dan melawan salah satu dari senior. Namun Guo Xinye dan Guan Ning seketika mengucapkan kata yang sama, bahwa mereka ingin bersama Lin Ze. Lin Ze pun seketika mengatakan kepada Guan Ning bahwa dirinya akan melawan salah satu dari senior sendirian. Mereka berdua melawan salah satu dari senior itu akan punya peluang menang lebih besar. Lalu salah satu senior yang bernama Xie Tao bertanya apakah mereka, para pendatang baru, sudah selesai berdiskusi. Siapa yang akan melawan dirinya? Tapi tentu saja kalau mereka mau bareng melawan dirinya juga boleh. Tan Yong seketika merespon hal ini dan menyebut bahwa dirinya yang akan melawan Xie Tao. Dalam pikiran Tan Yong, sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kekuatan dirinya pada Guo Xinye. Xie Tao pun merespon hal ini dan menyebut Tan Yong punya nyali. Namun nyali saja tidak cukup. Dan diketahui hewan peliharaan Xie Tao adalah Wind Slicing Mantis tipe serangga dengan rank 3 tahap 8. Lalu senior lain yang bernama Jiang Men mengatakan bahwa dirinya tertarik kepada Li Fengyun dan meminta Li Fengyun untuk melawannya. Li Fengyun pun tertawa dan mengatakan bahwa
dirinya tidak akan berbelas kasihan hanya karena Jiang Men seorang perempuan. Dan diketahui binatang peliharaan Jiang Men adalah Thunder Lion, tipe binatang buas dengan rank 3 tahap 9. Jiang Men pun mengerti serta meminta Li Fengyun untuk menyakitinya sekuat yang Li Fengyun bisa. Kemudian Guo Xinye yang menggunakan kepekaannya pun menyebut bahwa hanya tersisa 2 orang lagi. Dan gadis itu relatif lebih lemah. Lalu senior lain dengan nama Wu Zetian seketika memanggil Lin Ze sebagai bocah, serta bertanya apakah Lin Ze mau tanding dengan dirinya. Gaya rambut Lin Ze membuatnya risih. Lin Ze pun mengerti serta mengatakan kepada Wu Zetian untuk tidak terlalu keras kepadanya. Lalu senior terakhirnya bernama Hui Hui mengatakan bahwa para siswi baru tahun ini semuanya cukup imut. Dirinya paling benci gadis yang lebih imut dari dirinya. Dirinya tidak akan menahan diri. Guo Xinye dan Guaning pun seketika terdiam merasakan tekanan energi dari Hui Hui. Di sisi lain, di luar alam rahasia, para peserta yang gagal pun kini telah berkumpul di aula. Si Yan pun mengatakan kepada Xiao Yun bahwa mereka benar-benar tereliminasi. Xiao Yun pun menyebut ini tidak apa-apa. Terlalu banyak orang jenius. Kecuali terjadi keajaiban, mereka pasti akan tereliminasi. Lalu Lu Gang sendiri merasa sangat kesal. Sudah main aman sepanjang pertandingan, tapi akhirnya tetap kalah. Sedangkan Suru masih bingung mengapa rasa pukulan Guaning masih agak sakit. Lalu Qin He yang melihat para peserta yang gagal menilai bahwa sepertinya kali ini masih ada beberapa orang yang benar-benar mencuri perhatian. Dan di saat yang sama seseorang datang dan menepuk pundak Qin He, dan ternyata dia adalah Gao Wenbai yang merupakan guru di Akademi Xiangnin. Gao Wenbai pun meminta Qin He untuk menyerahkan peserta ujian berikutnya kepada dirinya. Qin He pun tidak menyangka bahwa Gao Wenbai akan datang secepat ini untuk merebut murid. Padahal dirinya sudah susah payah menyeleksi mereka. Gao Wenbai menyebut bahwa metode ujian Qin He terlalu ekstrim. Bisa-bisa malah melewatkan beberapa orang berbakat. Dirinya masih punya 10 slot kosong di sini. Tidak berlebihan kalau dirinya cari beberapa emas dari mereka yang gagal lolos tadi. Qin He pun hanya tertawa menanggapinya dan mengatakan kepada Gao Wenbai untuk mengaturnya sendiri. Lalu Gao Wenbai pun mengatakan kepada para peserta ujian yang tidak masuk 10 besar. Dirinya punya kabar baik untuk mereka. Dirinya masih punya 10 slot yang tersisa. Siapapun yang berhasil melewati ujiannya juga bisa diterima. Mendengar hal ini, wajah para peserta yang murung seketika kembali bersemangat. Xian pun menyebut bahwa sepertinya keajaiban benar-benar terjadi. Kali ini mereka harus berusaha masuk 20 besar. Seharusnya masih ada harapan. Lu Gang pun menekankan bahwa kali ini dirinya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Lalu kembali ke alam rahasia. Tan Yong pun nyatanya tidak berdaya melawan Xie Tao. Tan Yong pun sangat kesal dengan kenyataan ini dan menyebut ini jelas-jelas perbedaan level yang terlalu jauh. Xie Tao pun menyebut Tan Yong sudah kalah. Di samping itu, Li Fengyun juga tidak bisa memberikan perlawanan. Jiang Meng pun memuji daya tahan Li Fengyun yang benar-benar luar biasa. Tapi Li Fengyun sudah kalah. Kalau ini terus dilanjutkan, ini hanya akan menjadi pembantaian sepihak. Jiang Men yang melihat Li Fengyun tidak merespon lagi bertanya, apakah Li Fengyun sudah tidak bisa mendengar lagi? Lalu Hui Hui pun bertanya apakah ini yang katanya jenius. Ini sangat konyol. Di sekolah ini yang paling tidak kekurangan itu adalah jenius. Dan diketahui binatang peliharaan Hui Hui adalah berserker tipe humanoid dengan rank 3 tahap 7. Hui Hui pun menyebut waktu yang mereka pakai buat dandan mending pakai untuk latihan saja. Lalu Gao Wenbai mengatakan kepada Qin He bahwa dirinya tidak setuju dengan metode ini. Penindasan sepihak seperti ini hanya akan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Qin He mengatakan bahwa dirinya memang sengaja ingin meredam semangat mereka. Jika tidak, setelah masuk sekolah nanti mereka semua akan sangat sombong. Tidak sadar bahwa selalu ada orang yang lebih hebat di luar sana. Namun Gao Wenbai yang memperhatikan layar pun seketika tertawa dan menyebut bahwa sepertinya ada yang tidak termakan oleh cara-cara Qin He.
Dan nyatanya saat ini binatang peliharaan milik Wu Zetian yaitu Blazing Warhorse, tipe binatang buas dengan rank 3 tahap 9 bukan tandingan bagi Linze. Wu Zetian pun kaget dengan hasilnya dan menyebut ini tidak mungkin. Linze pun seketika mengatakan kepada seniornya bahwa dirinya sudah menang. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.